Oke, jadi di kantor saya sendiri, saya sekarang udah sering banget vibe coding ya. Jadi saya minta AI untuk codingin apa yang saya mau. Nah, di sini ada pertanyaan soal bijak nggak sih kita pakai vibe coding? Yuk kita lihat pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari Chandra ya, tentang bijak vibe coding. Kang Eko, saya lihat di beberapa post media sosial terakhir Kang Eko sering update terkait vibe coding menggunakan cloud ya. Nah, gimana caranya agar kita itu bijak dalam menggunakan AI tanpa perlu takut ketergantungan terhadap AI, spesifik di dunia IT dan juga programming? Dan gimana sih workflow Kang Eko vibe coding? Apakah setelah AI generate perlu direview ulang? Terima kasih. Oke, jadi problem saat kita pakai AI atau vibe coding itu problem sebenarnya kalau buat senior programmer yang ngerti apa yang mau dia lakuin itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Bahkan saya malah saranin gitu ya. Nah, tapi kalau problemnya adalah junior yang nggak ngerti apa-apa gitu ya, baru ngerti basic doang gitu ya, dan akhirnya dia pakai teknologi baru atau bahkan sesuatu yang kompleks dan dia pakai pipe coding, itu mungkin akan menjadi hal yang problematik ya. Mungkin jalan aplikasinya, tapi ketika ada masalah ya, nah nanti si programmernya bingung sendiri ya. Apalagi kalau AI-nya udah mulai halusinasi tuh, udah benerinnya kemana-mana tuh, udah aneh-aneh gitu ya. Nah, itu udah mulai kacau tuh hasilnya. Nah, jadi biasanya ya, kalau misalnya saya, jadi ini saya sharing, saya vibe coding-nya seperti apa. Jadi beberapa hal vibe coding yang biasa saya lakukan adalah seperti ini. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah, saya sudah tahu ya, saya mau bikin apa, dan seperti apa nanti hasilnya. Misal kayak gini teman-teman, jadi teman-teman misalnya, oke saya tuh tahu sih, saya tuh nanti mau bikin API misalnya, API-nya itu adalah post API products gitu ya. Ini buat bikin produk baru misalnya. Nah, saya tahu yang harus saya bikin sebenarnya ada banyak nih. Contohnya, saya udah tahu nih nanti akan bikin entity ya atau tabel namanya produk. Nanti saya akan bikin repository gitu ya. Repository. Repository. Nah, ini produk. Nah, ini produk repository. Nanti misalnya saya mau bisnis logiknya saya simpan dalam bentuk service gitu ya, atau comment gitu ya. Nah, saya bikin misalnya create product comment. Lalu nanti saya perlu bikin controllernya gitu ya. Nanti saya akan bikin product controller. Nah, nanti saya juga tahu saya perlu implementasi unit test atau integration test. Nanti saya bikin namanya product tes misalnya seperti itu. Nah, nanti saya juga tahu ya di entity itu nanti saya mau ada tabel apa aja, kolom apa aja gitu ya, seperti apa saya tahu. Repository itu nanti saya butuh metode apa aja saya tahu. Service atau comment juga saya tahu mau bikin apa aja. Dan product control juga sama, unit test juga saya tahu apa yang mau dibikin. Nah, jadi nanti saya minta AI-nya ya, itu langsung spesifik banget. Jadi tolong buatkan implementasi API untuk post API products di mana data produknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. API-nya seperti ini, responsnya harus seperti ini. Jadi sangat detail. Jadi nggak cuma dibilangin, oh tolong dong bikinin API products, create products, nggak. Tapi sedetail mungkin. Nah, kenapa? Karena saya ngerti. Jadi kedepannya tuh saya ngerti bahwa nanti hasil akhirnya akan seperti ini gitu ya. Nah, nanti saya langsung minta AI. Nah, kalau saya coding ini gitu ya, itu kan lumayan lama ya bikin entity, repository, service, ya cepat-cepatnya misalnya sejam. Dengan AI 5 menit kelar. Nah, jadi intinya simple ya. Jadi saya tahu ya tujuan akhirnya tuh di mana. Ini tujuan akhirnya nih. Tujuan akhirnya. Jadi posisi saya sekarang ada di sini nih ya kodenya. Kode sekarang. Jadi dibanding saya di sini lama gitu ya, butuh waktu sejam gitu ya. Nah, lebih baik saya langsung pakai AI bread gitu ya, langsung 5 menit kelar. Nah, tapi akhirnya saya harus tahu dulu nih tujuan akhirnya bakal seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang mengkhawatirkan atau yang bikin masalah adalah orang nggak tahu tujuan akhirnya tuh bakal jadi seperti apa aplikasinya. Nah, itu. Makanya kan sekarang rame vibe coder yang bilang, oh saya bukan programmer, saya vibe coding nih bisa nih bikin website. Karena tujuan akhir biasanya yang mereka pikirkan adalah visualnya aja. Dalemannya nggak ngerti, itu sebenarnya bahaya ya. Jadi kita ngerti visualnya aja, dalemannya ngerti, ketika ada masalah gitu ya. Nah bingung, ngebenerinnya gimana? Karena yang bisa dilihat cuma visualnya aja, hasil akhir webnya misalnya. Nah kita sebagai programmer yang udah ngerti belakangnya itu bakal seperti apa, kita bisa bikin instruksinya tuh lebih detail. Sesimpel kalau misalnya orang yang nggak ngerti programming, pasti tolong buatkan website,
halaman depannya ada daftar produk dan lain-lain. Kalau kita yang udah ngerti contohnya, ya udah atas ada menu bar, tengahnya ada hero bar misalnya, lalu ada slider ada apa, nanti tolong ini webnya manggil API ini. Nah, jadi kita detail banget tuh ya. Jadi spesifiknya detail banget. Nah, buat yang nggak ngerti itu bisa bahaya sebenarnya. Jadi yang paling penting itu tujuan akhirnya tahu. Jadi kita untuk speed up si codingnya. Dibanding kita harus coding 1 jam, 2 jam, lebih baik pakai AI 5 menit kelar. Nah, itu yang biasa saya lakukan tiap hari. Jadi memang dari awal tuh saya udah tahu dulu kira-kira saya mau implementasi apa. Nah, tapi kan tidak semuanya seperti ini ya. Jadi ini yang kita udah tahu nih. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita akan riset teknologi baru, sesuatu yang baru dan kita belum pernah pakai? Nah, ini juga sering saya gunakan AI. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah, contoh, terakhir itu saya lagi coba sebuah library namanya adalah Netflix Concurrency Limit. Nah, ini adalah salah satu library dari Netflix ya, namanya Concurrency Limit yang dipakai di Netflix untuk membuat adaptive rate limiting di mereka. Jadi rate limiting itu bisa adaptif gitu ya, nggak fix gitu ya. Bisa ngikutin scalability dari si backend-nya. Jadi kita tutup mata aja, dia bisa naik turun sesuai dengan kapasitas yang di belakangnya. Jadi itu lebih canggih gitu ya. Nah, cuma masalahnya, saya nggak mau langsung tiba-tiba pakai. Saya pengen ngerti dalemannya tuh gimana sih cara kerjanya, fiturnya apa aja, dan gimana cara kerjanya. Nah, biasanya saya akan cloning ya. Jadi ini project si library mereka, Netflix gitu ya, Netflix Concurrency Limit. Nah, itu saya clone ke lokal ya. Jadi saya clone ke lokal, ke laptop saya gitu ya. Di clone ke lokal, karena kebetulan ini open source ya. Nah, nanti saya buka AI agent ya untuk baca kode ini. Nah, saya minta baca, jelaskan ke saya gitu ya. Ini project buat apa sih gitu ya. Nah, nanti fiturnya apa aja sih. Nah, terus cara kerjanya apa sih. Jadi saya biasanya kayak gitu. Jadi saya tanya ini project apa gitu ya. Lalu cara kerjanya seperti apa. Biasanya sih fitur dulu sih. Fiturnya apa aja. Nanti kan fiturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 misalnya ya. Nanti tiap fitur tuh saya tanya lagi. Ini fitur ini tuh cara kerjanya kayak gimana gitu ya. Nah, jadi nanti contohnya, ada 6 fitur misalnya ya, 6 fitur. Nah, nanti saya bilang, fitur A itu cara kerjanya seperti apa? Nah, tolong dijelaskan gitu ya. Atau kalau bisa, divisualisasikan. Kadang-kadang beberapa AI agent itu jago banget ya, bahkan dia bisa memvisualisasikan. Jadi nggak cuma dalam bentuk tulisan, tapi divisualkan. Ya, walaupun mungkin visualnya ada yang dalam bentuk gambar, atau bahkan simulasi dalam bentuk web gitu ya, itu bisa juga. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa korek-korek sampai akhirnya kita ngerti, oh kayak gini loh cara kerjanya. Nah, nanti dari situ baru udah ngerti cara kerjanya, gimana cara penggunaannya. Lalu kapan ini cocok digunakan. Nah, jadi kita kayak kritis aja gitu ya, kayak kita beneran ngekritisi ini library yang ada orang lain bikin, kita kayak nanya-nanya ke orang ini gitu ya. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Nah, jadi itu salah satunya. Kalau saya pelajari teknologi atau library baru, saya biasanya kayak gitu. Jadi, clone dulu project-nya. Kenapa pertanyaannya harus di-clone project-nya? Agar si AI-nya bisa langsung baca source code-nya. Kalau misalnya kita tidak clone, contohnya teman-teman mau pelajari daleman dari misalnya Laravel gitu ya. Nah, teman-teman tinggal clone aja project Laravel gitu ya, di-clone di laptop teman-teman. Ini aja framework-nya ya, bukan bikin project baru, bukan. Framework-nya, ini teman-teman tanyain, ini cara kerjanya gimana sih gitu ya. Nah, fiturnya apa aja sih, dan ini kayak gimana sih. Jadi kita itu nggak cuma ngerti pakainya doang. Itu permasalahan kebanyakan programmer yang saya perhatikan. Jadi kalau ada library atau framework gitu ya, ini library atau framework gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu cuma bisa pakai. Mereka nggak ngerti isinya seperti apa dan cara kerjanya. Nah, sebenarnya seharusnya sebagai programmer kita tuh harus ngerti isinya tuh kayak gimana sih. Cara kerjanya kayak gimana sih, dan kenapa akhirnya library atau framework ini bagus. Jadi jangan capek, banyak orang pakai Laravel, ya udah saya pakai Laravel aja. Oh, gini loh cara bikin web pakai Laravel, enggak. Tapi kita harus ngerti gimana sih cara kerjanya, di dalamnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kenapa bisa contohnya Laravel itu bisa ngerender halamannya dari mana, flow-nya dan sebagainya. Gimana sih dari objek-objek yang kita bikin kok bisa langsung ditranslate jadi SQL gitu ya untuk insert data ke database. Nah, kita tuh harus ngerti isi cara kerjanya. Nah, kadang-kadang kan kita susah ya untuk nanya-nanya orang. Mungkin banyak juga orang yang nggak ngerti hal itu. Nah, lebih baik tanya AI. Jadi AI-nya yang suruh baca semua source code-nya, nanti kita tanyain, ini cara kerjanya gimana? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi ini yang
biasa saya lakukan. Jadi saat ini beneran AI itu ngebantu saya banget ya. Selain kita ngerjain hal yang kita memang lakukan sehari-hari agar lebih cepat ya, dan kita juga bisa pelajari hal baru. Nah, dengan cara seperti ini. Dan sebenarnya banyak lagi hal-hal lain, bahkan hal-hal yang sepele aja kadang-kadang saya minta AI untuk benerin ya. Contohnya misalnya, saya mau refactor metode ini gitu ya. Coba dong suggest saya kira-kira yang baiknya seperti apa, kayak gitu. Nanti disuggest sama dia, nanti coba running unit testnya dan coba kira-kira ada nggak beberapa unit test yang saya lupa tambahin misalnya, seperti itu. Jadi saat ini memang harus ya, kita mau nggak mau harus adopsi AI ya. Jadi walaupun teman-teman udah senior gitu ya, ya harus adopsi AI. Nah buat junior, nah itu yang paling penting ya. Jangan semuanya dibikin pakai AI kalau bisa. Teman-teman harus ngerti dulu cara kerja atau cara bikin secara manual ya. Struktur, arsitektur, si code desainnya seperti apa. Jadi teman-teman ngerti dulu. Jadi ketika nanti pakai AI, itu AI-nya yang ngikutin gaya kita, bukan kita malah di drive ya, didorong sama AI-nya untuk ngikutin apa yang AI kerjain gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan kebalik lah ya. Jadi biar AI-nya yang ngikutin apa yang kita mau. Jangan kita yang malah ngikutin yang AI mau. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai saat ini sih saya merasa ya oke-oke aja menggunakan vibe coding.